Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Pancasila ingin mewawancarai seorang calon legislatif ya Kang, bener Kang? Bukan calon, ketua. Ketua. Iya, Ketua apa nih Kang? DPC Ketua PKS Megamendung. Ketua Kalau DPC calegnya PKS Megamendung. mantan calon periode dua kali. Mantan calon 2 kali ternyata Pak. Gagal. Dengan nama siapa Kang? Pak Asep Buldan. Pak Asep Buldan. Selamat malam Pak Asep. Iya. Saya di sini untuk mewawancarai terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana masyarakat itu tuh gimana sih, dan juga di Kang Asep sebagai ketua melihat fenomena-fenomena dari permasalahan-permasalahan terkait Pancasila ini, Kang Asep. Ya, langsung ke pertanyaan pertama nih Kang. Kang Asep ini sebagai ketua nih, bagaimana sih cara dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diusulkan itu dari masing-masing partai ataupun dari masing-masing pemangku kepentingan itu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, Kang? Yang pasti kan di dalam Pancasila sendiri ada beberapa sila ya. Ya. Yang salah satunya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu dalam partai sendiri ada yang namanya perwakilan. Salah satunya adalah di Dewan. Nah Dewan itu mempunyai fungsi. Fungsinya itu salah satunya adalah memastikan kebijakan itu, pengawasan. Salah satu fungsi Dewan itu pengawasan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Yang alhamdulillah pada saat ini PKS adalah salah satu partai, hanya satu-satunya partai yang oposisi dalam kebijakan ya, dalam melawan kebijakan yang tidak pro rakyat. Nah kita memastikannya itu lewat Dewan. Mungkin salah satunya kita pas di arena di dalam rapat-rapat Dewan, karena kan biasa ada rapat dengan pendapat dengan pemerintah, ada dengan namanya rapat dengan pemangku kebijakan ataupun penguasa di daerah tersebut. Nah disitulah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat itu oleh PKS akan pertama dipeto, kedua walk out, ataupun yang terakhir itu biasanya ditolak. Nah beberapa kebijakan yang ditolak oleh PKS termasuk kebijakan kenaikan BBM, itu semua merata kita tolak. Yang keduanya program yang kebijakan undang-undang tenaga kerja. Nah itu ditolak karena emang sangat merugikan masyarakat, rakyat, terutama buruh, yang dimana dalam undang-undang ketenagaan kerja tersebut itu termasuk salah satunya kalau pensiun itu dari 59 sekarang cuma 19 kali pembayaran ya, terus tambah outsourcingnya di situ akan berjalan terus. Nah itulah fungsi dari salah satunya memastikan partai ataupun kita sebagai kader dan juga wakil rakyat memastikannya di situ. Itu. Dan selanjutnya nih Kang, apa sih langkah yang dapat diambil oleh partai ataupun yang mencalonkan menjadi anggota-anggota Dewan itu untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai sosial dalam ataupun nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan di publik? Ya, terima kasih Kang Muhammad Ihsan. Mungkin kalau saya mungkin nggak ke partai lain ya, kebetulan saya ketua DPC di PKS, jadi kita lebih itunya ke apa yang telah kita jalankan, apa yang selama ini kita laksanakan. Jadi kita memberikan contoh yang konkret dan real di masyarakat dibanding kita hanya program-program doang. Karena di PKS sendiri kita ada kampanye, nggak ada kampanye gitu, tiap bulan kita berjalan ada. Yang pertama contohnya kita pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kita PKS itu melaksanakan pelayanan kesehatan hampir tiap bulan. Keduanya di kita ada namanya RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Di situ kita penerapan tentang kesejahteraan, terus sosial, terus termasuk membantu ibu-ibu yang mungkin kekerasan dalam rumah tangga, kita bantu solusikan, terus konsultasi keluarga. Nah itu disitulah realnya kita sering melaksanakan seperti itu.
Nah itu kegiatan-kegiatan itu tuh dilaksanakan tuh apakah rutin ataupun agenda bulanan atau agenda tahunan tuh Kang? Biasanya kalau RKI tiap hari kita bebas. Biasa membuka di tiap DPC ada. Kalau ke kesehatan, Pelkes pelayanan kesehatan ataupun itu agenda bulanan. Hampir kita tiap bulan ada terus. Itu apakah di salah satu kantor ataupun bekerja sama dengan kecamatan atau kelurahan tuh Kang? Enggak, biasanya karena kan kalau namanya partai itu rata-rata jarang, mereka pada takut lah karena terafiliasi seolah itulah simpatisan, atau istilah bahasa kerennya mereka itu simpatisan. Jadi kita tersendiri, dana dengan dana kantong sendiri atau dana kader-kader yang ada, kita selalu patungan ya. Kalau di Pelkes ada nama impak dan ada istilah juyukuna jundukuna, apa istilahnya, kegiatan dan kantong kita untuk kita. Oh iya. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Gitu. Gimana sih Akang sebagai salah satu yang menaungi rakyat juga ya, bisa dibilang ya, Masyarakat. dan masyarakat itu dapat mengatasi tantangan dalam masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila dalam pembuatan kebijakan. Di dalam Pancasila kan ada salah satunya yang pertama yang paling penting, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan Maha Esa itu kan kita nih, terutama umat Islam itu emang diwajibkan untuk penerapan dan sebenarnya sih Pancasila sendiri kan diambilnya dari ayat-ayat suci Al-Quran ya, dan itu sebenarnya udah kita terapkan semuanya di dalam kegiatan. Pertama tentang agama di PKS sendiri itu wajib. Yang kedua dalam bidang sosial di PKS itu mungkin ya kalau pribadi di PKS sendiri ya mungkin bisa lihat deh, calon pejabat ataupun calon perwakil itu tidak bisa sembarangan. Ada istilah di PKS mah cenah, jadi pejabat itu bukan nambah kaya, bahkan ada beberapa nambah miskin, berkurang. Termasuk salah satu murabi saya, calon dewan, dia waktu jadi manajer digajinya 50 juta. Setelah jadi dewan, dia digajinya berapa? Keterima di rumah itu hanya 5 juta. Kemana aja? Itu salah satunya. Pertama dipotong, keduanya buat acara-acara nih, acara kayak Pelkes, kayak acara sumbangan, kayak acara donasi dan lain sebagainya, itu ada semua. Nah, memastikan di masyarakat itu kita laksanakan dengan ya tadi memberikan contoh, terus ngajak juga masyarakat untuk berbuat baik. Nah itu mungkin itu sih. Apakah dari semua itu masyarakat semua menerima ataupun ada pihak-pihak tertentu yang menolak nih Kang, ataupun yang nggak mau diajak lah kerjasama gitu kan? Ada, nggak semuanya tapi ada. Termasuk salah satunya saya waktu itu kerjasama dengan Basnas untuk melaksanakan Pelkes, dan mereka menolak, bahkan marahin mentah-mentah salah satu pemangku kebijakan kepala desa itu, bahkan sampai ngomong emang masyarakat saya mau diracuni, padahal kita enggak. Kita pun sebenarnya udah ngasih tahu juga secara lisan dan juga informasi, dan ini pelaksanaannya udah sering gitu kan, bukan hanya di desa itu aja, kita sering keliling nih, hampir rutin tiap bulan. Kalau Pelkes ada yang setiap minggu, itu yang kerjasama dengan Baca itu hampir tiap bulan, dan itu sebenarnya bagus, masyarakat seneng karena obatnya paten, artinya obatnya bukan kelasnya kelas subsidi ya, obatnya obat kelasnya kelas rumah sakit, kelas farmasi yang bagus, dan mereka menolak. Alasannya takut ini mah virus, ini mah jualan dan sebagainya, pasti ada. Dan itu salah satu tantangan dan salah satu kita anggap amalan kita, karena nggak semua pasti nerima gitu kan. Nah kita tantangan kita untuk memastikan mereka ini bener loh, kita mah serius demi Allah, artinya kita mah serius dan kita nggak pernah minta macam-macam, kita hanya minta masyarakat sehat gitu, seperti itu. Gitu. Pasti ada aja gitu ya, ada pasti dengan berbagai alasan. Padahal niatnya baik untuk masyarakat. Gitu. Nih selanjutnya nih Kang, Enggak, lanjut. apa langkah konkret yang bisa diambil oleh dari Akang kan pernah mencalonkan gitu ya, baik anggota dewan, untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat didahulukan
dalam setiap kebijakan yang mereka usulkan? Biasanya kan ada beberapa tahap ya. Pertama kita ada musrembang, musyawarah rencana pembangunan, itu diajukan tahapannya dari dari RT, desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Kalau kita kan levelnya mungkin kabupaten ya, itu DPRD-nya ada. Kita memastikan dulu kebijakan itu disurvei lagi, dipastikan itu benar nggak buat masyarakat. Kalau emang oke, kita survei ada tim ya yang ke bawah memastikan itu benar ke masyarakat, dan keduanya juga memastikan itu kepentingannya umum apa hanya segelintir orang. Jadi dipastikan dulu. Nah setelah setelah emang kita pastikan secara hukum ada hukumnya dan secara real di lapangan emang betul seperti itu, maka kita akan kawal dalam musrembang itu biar jadi. Salah satu kan itu juga salah satu wadah partai itu yang jadi itu adalah memastikan dan mengawal program itu harus jadi. Itu harus jadi. Kalau emang program itu pro rakyat, kan nggak mesti, kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku pro rakyat, taunya buat mungkin daerah Tapjani nih ya. Di sana kan banyak kilang. Daerah puncak pada mah daerah resapan air. Iya benar. Kan? Kenapa di sana itu kadang-kadang air itu susah loh. Hasil survei kemarin daerah puncak, daerah sini semua air susah. Apalagi pas kemarau. Nah, kadang-kadang masyarakat itu ada yang mengajukan namanya untuk pipanisasi. Ternyata pipanisasi itu digunakanlah untuk pila. Ke masyarakatnya nggak ada. Nah itu yang kita pastikan jangan sampai seperti itu gitu. Jadi untuk kepentingan segelintir aja. Iya, digunakan atas nama warga. Karena warga nggak dapat, kadang-kadang warga setengahnya masih mending setengahnya. Sedangkan itu pipanisasi itu mereka gratis dari pemerintah, tapi pila bayar. Nah itu. Nah itu yang terjadi, ada beberapa, nggak semuanya tapi ada beberapa, tapi kita harus memastikan, makanya adalah namanya tim verifikasi itu ke lapangan bener nggak, oke kalau benar ya udah kita memastikan juga sampai ke masyarakat. Seperti itu kebijakan yang harus pro dengan masyarakat. Sebenarnya banyak sih, cuman ya yang saya alami dan lakuin ya seperti itu. Nah ini misalkan ada tadi kan yang pro, misalkan ada yang mengusulkan, ya kan itu sebenarnya nggak pro ke masyarakat tapi tetap diajukan ke sidang Desember gitu. Itu gimana Kang tanggapannya Kang? Biasanya kita berikan dulu alasannya kenapa ditolak dan kenapa tidak diterima. Kalaupun biasa kan terakhirnya itu emang masing-masing dewan punya hak prerogatif untuk mengawal ya. Adanya namanya istilahnya ada aspirasi dan aspirasi. Nah itu kalaupun emang di ACC diterima sama mereka, sama tim yang lain ya kita mau nggak mau ya ikutin aturan, itu aja sih. Jika kembalikan lagi ke dewan tersebut dan mungkin masyarakat juga akan bertentangan ya, dan pro dan kontra gitu. Tapi hal seperti itu pasti ada sih, karena nggak ada, maksudnya dewan pun masing-masing dewan ya dengan partainya masing-masing ada kepentingan juga gitu. Ini pertanyaan terakhir nih Kang. Siap. Ini di kalangan masyarakat Kang, sebagai masyarakat juga dekat ke masyarakat. Bagaimana sih pandangan Akang terkait saat ini implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat itu seperti apa sih? Apakah mulai berkurang ataupun mulai ada pergeseran ya? Ya, sebagai masyarakat saya ngerasa ngelihat ya, kita berkurang sekali, ada pergeseran. Udah bukan pergeseran lagi, ada keruntuhan di dalam nilai Pancasila. Pertama dalam dunia pendidikan itu dulu waktu zaman saya kan ada PMP, sekarang itu udah nggak ada. Nilai pendidikan Pancasila dianggapnya udah tidak ada. Bahkan pelajaran juga diperkecil lagi. Dulu seminggu sekali ada, sekarang nggak ada. Ya, dianggap hanya ada satu aja PKN. PKN pun itu nggak dianggap wajib gitu kan. Nah itu. Terus yang kedua dia di masyarakat banyak pergeseran. Dulu mah kak guru teh pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya, dulu mah kak guru teh, nih anak SD, SMP ngerokok, tiuneun, ayeuna boro-boro pak bareng, cenah kan seperti itu. Iya benar. Nilai-nilainya, aduh udah bobrok sekali. Makanya saya setuju kalau misalkan Menteri Pendidikan mengembalikan pelajaran tentang Pancasila ya,
bahkan agama juga udah nilai kurang gitu kan, seperti itu, bobrok sekali. Makanya saya ngarepin ya emang seharusnya mah pendidikan moral Pancasila, bukan masalah etika dan sebagainya, itu harus diutamakan. Seharusnya nilainya itu bukan nilai hanya nilai dari fisik, bukan nilai dari hasil pelatihan, bukan nilai dari pendidikan, tapi nilai dari etika dan moral. itu wajib sekali. Gimana mereka, yaitu banyak pergeseran seperti itu. Coba aja lihat sekarang orang apa aja tuh anak SD SMA kan seperti itu depan kita aja. Dulu mah kita jangan kan ngerokok, ketemu aja malu gitu Malu, kan, takut gitu kan. nggak ngaji aja kadang ngumpet. Sekarang mah nggak ngaji, di depannya cuek gitu kan, seperti Iya, itu. bener. Nah itu degradasi, bukan lewat keturunan, tapi udah degradasi moral sekali gitu kan. Makanya saya setuju Dewan yang terpilih 2024 ini harusnya orang-orang yang kredibilitas dan peduli dengan masalah akhlak Tuh. atau pendidikan moral Pancasila lah. Pancasila itu emang identiknya kan dengan agama sebenarnya. Jangan sampai ditinggalkan, kembalikan seperti semula, nggak apa-apa lah. Kita nggak apa-apa kita belajar moralnya diperbanyak. Contohnya di Jepang itu dari kelas 1 sampai kelas SD kelas 4 itu bukan belajar matematika, tapi mereka awal itu belajarnya dan belajar tentang etika, moral dan ada gitu. Di kita masalah kan kelas 1 udah hitungan 1 2 3 baca Iya, A B C, enggak. Seharusnya kelas 1 sampai kelas itu waktu mereka belajar bukan belajar tentang sains, tapi belajar tentang etika, moral dan adab di situ, agama di situ. Itu mungkin ya. Juga mungkin berarti menjadi PR juga ya. PR dan juga tantangan bagi calon-calon dewan nih Iya. yang mau naik tahun ini, bener ya, Tahun ini. 2024, bentar lagi bulan depan gitu Kang ya. Oke Kang, Betul. segitu aja Kang Enggak, terima pertanyaannya, Kang. kasih. Sebelumnya terima kasih Kang Sama-sama. sudah menjawab semua pertanyaan yang kami berikan. Mohon maaf juga nih mengganggu waktu. Nggak apa-apa, saya juga benar kalau ada yang salah kata-kata ataupun salah itu mangga. Iya. Di itu aja. Di evaluasi aja. Iya, Kang. Di edit mangga. Terima kasih Kang Sama-sama. dan selamat Dan siang. Siang.